Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Bayaki. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem komunikasi Indonesia, pengertian, ruang lingkup, dan hubungannya. Komunikasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan manusia, baik dalam lingkup sempit maupun luas seperti dalam sebuah negara. Berbicara komunikasi dalam sebuah lingkup yang luas, menjadikan komunikasi tidak dapat berdiri sendiri dan tak terlepas dari berbagai pengaruh di sekelilingnya, sehingga terbentuklah sebuah sistem yang disebut sistem komunikasi. Sistem tersebut menjadi bagian penting bagi berjalannya sebuah negara, bahwa setiap negara memiliki sistem komunikasi sendiri yang kemudian menjadi ciri khasnya. Sistem komunikasi juga tidak terlepas dari pengaruh politik maupun kondisi sosial dan budaya satu negara. Untuk poin yang pertama, yaitu tentang pengertian sistem komunikasi. Sistem dalam bahasa Yunani disebut sistema, berarti kesatuan susunan, sehingga satu sistem dapat dikatakan sebagai susunan atas berbagai bagian-bagian. Little John berpendapat bahwa suatu sistem terdiri dari 4 hal, yaitu 1. Objek-objek, yaitu berupa bagian-bagian, elemen-elemen, atau variabel-variabel dari sistem. Mereka berbentuk fisik atau abstrak, bahkan menjadi keduanya, berdasarkan dari sifat sistem. Yang kedua adalah atribut. Artinya semua sistem terbentuk dari properti, atribut-atribut sistem itu, dan objek-objeknya. Yang ketiga adalah hubungan internal, yaitu hubungan antara anggota sistem. Yang keempat, lingkungan, artinya bahwa suatu sistem memiliki lingkungan tertentu dan juga tidak hadir dalam kevakuman, tetapi dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya. Sebagaimana pendapat Little John tersebut, maka dapat diartikan komunikasi sebagai satu sistem terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama, objek-objek dari sistem komunikasi, yaitu berupa elemen-elemen komunikasi, yakni komunikator dan komunikan, pesan, media, dan timbal baliknya. Yang kedua ialah atribut sistem komunikasi, yaitu berupa atribut-atribut, properti sistem-sistem komunikasi, dan objek-objek sistem komunikasi. Yang ketiga, hubungan internal sistem komunikasi, yakni hubungan antara orang-orang dalam kaitannya sebagai anggota sistem komunikasi, yang dapat dilihat dari interaksi dan pesan-pesan komunikasi di antara mereka. Yang keempat adalah lingkungan sistem komunikasi, yakni suatu sistem komunikasi mempunyai lingkungan tertentu. Kemudian, lingkungan tersebut mencakup lingkungan sosial, politik, maupun budaya, dan mereka tidak hadir dalam suatu kevakuman, tapi dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem komunikasi adalah satu kesatuan atau susunan kompleks dari sebuah sistem komunikasi yang meliputi berbagai elemen-elemen yang terkait dengannya, di mana elemen-elemen tersebut membentuk sebuah kesatuan yang saling mempengaruhi, sehingga dapat dikatakan sebagai satu sistem yang meliputi objek, atribut, hubungan internal, serta lingkungan dari sistem komunikasi itu sendiri. Untuk poin selanjutnya ialah ruang lingkup sistem komunikasi Indonesia. Yang pertama ialah wilayah geografis. Kondisi geografis ini membagi sistem komunikasi Indonesia menjadi sistem komunikasi pedesaan dan perkotaan. Dalam wilayah geografis perkotaan tentu memiliki realitas yang berbeda dengan apa yang menjadi realitas komunikasi di pedesaan. Di pedesaan, seorang tokoh yang berpengaruh, yakni tokoh masyarakat, agama, maupun pemimpin lainnya menjadi sosok yang krusial dalam mempengaruhi sistem komunikasi yang berlangsung. Berbeda dengan masyarakat perkotaan, di mana media massa yang memegang peran dominan dalam mempengaruhi suatu sistem komunikasi. Hal tersebut disebabkan oleh kultur yang berbeda antara masyarakat kota dengan masyarakat desa. Yang selanjutnya ialah media. Dilihat dari media yang digunakan,
Sistem komunikasi Indonesia dibagi menjadi sistem media modern dan sistem media tradisional. Media modern ini meliputi yang pertama media cetak, meliputi surat kabar, majalah, tabloid. Yang kedua ialah media elektronik, meliputi televisi dan radio. Yang ketiga media digital atau online, meliputi berita online, media sosial, dan komunikasi online. Sementara itu, sistem media tradisional ini meliputi berbagai kearifan lokal di Indonesia, yakni meliputi kesenian rakyat seperti wayang, ketoprak, dan lain-lain. Yang selanjutnya ialah nyanyian rakyat seperti lagu-lagu Jawa, selanjutnya cerita rakyat seperti dongeng, legenda, dan lain-lain. Yang terakhir ialah ungkapan rakyat berupa peribahasa dan pepatah. Pola komunikasi. Dilihat dari pola komunikasinya, sistem komunikasi Indonesia terbagi atas 1. Sistem komunikasi dengan diri sendiri atau disebut juga intrapersonal communication system. Yang kedua, sistem komunikasi antar persona, interpersonal communication system. Yang ketiga, sistem komunikasi kelompok atau disebut juga small group communication system. Dan yang terakhir ialah sistem komunikasi massa, mass communication system. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.